Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun berada, salam sehat selalu. Senang sekali kami bisa hadir kembali menjumpai Anda dalam program Inspirasi Pagi. Dan seperti biasa pula kami sudah siap untuk mengajak Anda menyimak perbincangan kami tentang satu tema, satu topik yang sangat bermanfaat dan tentunya menghangat di kalangan masyarakat. Dan kali ini atau pagi ini temanya adalah tumbuh dan mampu berdaya saing di Hannover Messe 2023. Pemirsa, di tengah kondisi perekonomian dunia yang mengalami penurunan, Indonesia ternyata memiliki peluang untuk tumbuh lebih kuat dalam sejumlah sektor. Terpilihnya Indonesia sebagai negara mitra dalam pameran teknologi Hannover Messe 2023 di Jerman semakin membuka peluang masuknya investasi dan pengembangan inovasi teknologi industri. Dan sejauh manakah efek dominonya bagi perekonomian Indonesia? Kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah bergabung bersama kami secara online via Zoom, yaitu Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Bapak Eko Cahyanto. Selamat pagi Pak, salam sehat Pak, salam optimistis. Selamat pagi Mas Keser, selamat pagi pemirsa Inspirasi Pagi TV One yang berbahagia. Semoga semua selalu sehat pagi ini. Semangat. Amin, semangat Pak. Pak, pertanyaan pertama, Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut serta dalam pameran Hannover Messe 2023. Bagaimana Bapak melihat peluang ini dalam meningkatkan investasi di industri dan mendukung proyek nasional pemerintah? Pak Eko. Wah, ini luar biasa ya. Kita Indonesia ini secara resmi 4 kali ditunjuk sebagai partner country. Tahun 1995, kemudian tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2023. Tahun 2020 sayangnya karena pandemi dibatalkan, tetapi tahun berikutnya edisi digitalnya kita jadi partner country dan tahun ini kembali jadi partner country. Ini satu posisi yang sangat strategis, satu kehormatan bagi negara seperti Indonesia menjadi partner country di pameran teknologi industri terbesar di dunia. Karena di sana negara-negara besar, sebut saja Amerika Serikat, China, Korea, bahkan Rusia pernah menjadi partner country. Oleh karena itu kesempatan ini akan menjadi potensi yang luar biasa bagi Indonesia untuk menunjukkan pertama kemampuannya dalam menciptakan teknologi terutama teknologi industri yang kita sudah bisa melakukannya. Kedua, terkait dengan pemanfaatan teknologi yang kemudian kita juga kembangkan. Nah, dengan kemampuan ini kita bisa menampilkan sesuatu yang wow di Hannover Messe. Tentunya dengan tujuan yang pertama, kita ingin mendapatkan exposure yang besar dari dunia bahwa kita sudah mampu sejauh ini menguasai teknologi. Yang kedua, kita berharap bisa akan lebih banyak lagi ada investasi dan kerjasama investasi antara investor di luar dengan partner lokal di Indonesia. Kemudian kita berharap juga akan ada pasar yang kita bisa masuki, pasar-pasar baru yang kita bisa masuki dari produk-produk Indonesia, terutama produk teknologi dan produk-produk dari hasil teknologi itu sendiri. Kemudian kerjasama terkait dengan bilateral Indonesia dan Jerman, Indonesia dan Uni Eropa. Ya, setidaknya hal itu yang kita harapkan kita dapatkan dari Hannover Messe kali ini. Ya, Pak, kalau berbicara tentang persiapan, pasti juga pemirsa ingin tahu sejauh mana persiapan Indonesia dalam mengikuti Hannover Messe 2023, Pak Eko. Persiapannya sudah cukup panjang sebenarnya yang akan kita tampilkan tahun ini sudah kita siapkan untuk tahun 2020. Dan karena memang pandemi, kita ada penyesuaian Mas Kesar. Yeah. Nah, sejak tahun lalu kita juga melakukan kurasi siapa saja yang akan dan bisa kita tampilkan di Hannover Messe kali ini. Kami menampilkan 6 kategori. Yang pertama tentunya kategori yang sudah ditetapkan oleh DMAG, oleh Deutsche Messe AG, seperti misalnya digitalisasi, otomasi, kemudian robotics. Kemudian juga kita akan tampilkan terkait dengan Making Indonesia 4.0, di mana kita sudah memulainya sejak tahun 2018. Yang ketiga, kita akan tampilkan terkait dengan investasi dan industrial parks. Ini sebagai platform di mana investasi itu kita siapkan untuk hadir di sana. Kemudian yang berikutnya kita akan tampilkan yang terkait dengan sustainability dan energi transisi. Ini penting karena dunia sekarang sangat getol, sangat gencar mempromosikan bagaimana
kita semua bisa sustain dan kita bisa melakukan transisi energi secara lebih cepat dan lebih cermat. Kemudian kita juga akan tampilkan startup dan inovasi yang sudah kita buat. Terakhir, ini penting nih, kita akan tampilkan yang namanya human capital. Oleh karena itu, kami membawa 157 koeksibitor terdiri dari kementerian lembaga, asosiasi, perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, kemudian juga lembaga-lembaga pendidikan untuk hadir di sana sebagai suatu ekosistem di mana Making Indonesia 4.0 itu memang kita tujukan, kita harapkan membawa Indonesia menjadi top 10 ekonomi dunia di tahun 2030. Ya, Pak Eko, dampaknya secara langsung untuk iklim investasi Indonesia, terutama pasca pandemi ini seperti apa sih Pak, Hannover Messe ini, Pak Eko? Terkait dengan dampaknya secara langsung, tentunya kita berharap ada lebih banyak lagi kerjasama berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan kerjasama investasi. Jadi sebagai contoh di tahun 2021 kemarin, di mana kita menjadi partner country edisi digital, ada beberapa kerjasama yang kita buat, baik yang berupa G2G, kerjasama Indonesia dan Jerman antar pemerintah untuk pengembangan standarisasi industri, kemudian juga kerjasama investasi seperti contohnya, ini saat ini dibangun satu pabrik industri untuk komponen pesawat terbang, kerjasama antara satu perusahaan Indonesia yang ada di Yogyakarta dan perusahaan di Jerman. Ini yang secara langsung. Yang secara tidak langsungnya, Exposure ini membawa Indonesia menjadi bagian dari global supply chains. Banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan Indonesia yang mendapatkan akses pasar baru yang dimana sebelumnya mereka belum dapatkan. Nah sekarang kita sudah dapatkan itu. Nah kerjasama investasi ini yang kita harapkan akan semakin luas sehingga kita bisa memanfaatkan dan bisa menguasai teknologi. Teknologi ini penting sekali karena industri sangat membutuhkan teknologi untuk pengembangan dan semakin bisa tumbuh. Selain dari investasi tentunya dan sumber daya manusia yang kita siapkan. Ya, Pak Eko, satu lagi pertanyaan Pak, sebelum kita masuk ke jeda. Peluang Indonesia itu bagaimana Pak untuk dijadikan sebagai salah satu dari negara dengan ekonomi terkuat ya, apalagi dunia resesi tapi Indonesia tetap stand still Pak Eko? Kita punya sumber daya yang luar biasa, sumber daya alam kita kaya sekali, sumber daya manusia kita hebat sekali. Kita punya 275 juta lebih penduduk saat ini, yang sebagian besar berada pada usia produktif, usia muda. Ini yang kita ingin jadikan sebagai modal besar bangsa Indonesia untuk menjadi bagian dari global supply chains. Nah, oleh karena itu memang sejak awal kita fokus untuk melakukan reskilling dan upskilling untuk tenaga kerja, terutama tenaga kerja industri. Shifting ini tentunya memerlukan penguasaan teknologi baru, teknologi masa depan yang diperlukan sehingga industri itu tetap bisa lebih produktif. Jadi untuk kita bisa terus memenangkan persaingan, untuk meningkatkan daya saing kita, memang ada beberapa prasyarat, salah satunya adalah sumber daya manusia kita. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang besar Indonesia saat ini di masa bonus demografi ini harus kita manfaatkan sebagai modal besar kita untuk menjadi pemain dunia, Mas Kaisar. Ya, Pak Eko, kita jeda sejenak ya. Setelah ini kita akan kembali berbincang tentang Hannover Messe 2023. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kami kembali di Inspirasi Pagi dan masih pula berbincang secara online dengan Bapak Eko Cahyanto, Dirjen KPAII, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Pak Eko? Ya, Pak Eko, ya. Siap. Kita ngobrol lagi Pak Eko ya. Baik. Pak Eko, ayo, lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan isu yang sangat menghangat yaitu green energy atau mungkin green energy ya. Bagaimana isu ini dibawa ke Hannover, Pak Eko? Mengenai green yang berkaitan dengan green, apakah itu green energy, green industry, and green product, ini penting sekali. Salah satu tema dari Hannover Messe kali ini adalah carbon neutrality.
Jadi Indonesia ini sudah cukup lama kami di Kementerian Perindustrian memperkenalkan yang namanya standar industri hijau. Setiap tahun kami juga sudah memberikan penghargaan kepada mereka, para pelaku industri yang sudah menerapkan standar industri hijau di perusahaannya, sehingga produk-produknya ini juga bisa dikenal lebih hijau. Nah, ini merupakan salah satu upaya kita untuk meningkatkan daya saing. Jadi yang terkait dengan green ini merupakan bagian dari standarisasi industri sehingga bisa meningkatkan daya saing kita. Di Hannover Messe kita akan tampilkan aspek hijau ini cukup luas. Yang pertama tadi berkaitan dengan standar industri hijau, kedua berkaitan dengan produk hijau, yang ketiga ini kita juga akan tampilkan kawasan-kawasan industri yang sudah menerapkan konsep Eco Industrial Park, karena kita punya program Eco Industrial Park juga. Kemudian juga kita akan menampilkan kawasan-kawasan industri baru yang kita akan mulai dengan pemanfaatan renewable energy untuk menggerakkan energi di industri, baik untuk pengelolaan kawasan industri maupun tenan di dalamnya. Kemudian kita juga akan menampilkan yang namanya konsep the greenest city in the world, yaitu ibu kota negara Nusantara kita. Kita akan tampilkan di sana. Nah, berkaitan dengan sustainability ini, kita juga sudah memperkenalkan yang namanya konsep circular economy. Ini berbeda dengan konsep linear ekonomi. Konsep circular economy ini, kita harapkan nilai tambah itu bisa terus-menerus berlangsung, sehingga satu produk ini bisa terus-menerus digunakan untuk beberapa kali, untuk beberapa putaran, termasuk juga menjadi bagian dari bahan baku untuk bahan baku industri berikutnya apabila sudah tidak digunakan. Nah, konsep-konsep sustainability ini saat ini memang sangat gencar dipromosikan oleh Eropa, dan untuk itu memang Indonesia dengan upaya yang sudah kita lakukan, ini kita akan tampilkan di sana dalam suatu ekosistem. Dari mulai tadi saya sampaikan kawasan industrinya, kemudian di industrinya sendiri sampai kepada produknya. Nah, dengan cara ini kita harapkan akan lebih banyak lagi investasi bisa masuk, karena saat ini di dunia berkaitan dengan pendanaan untuk investasi yang berasal dari green bond ini juga cukup besar. Nah, konsep yang kita akan tampilkan, salah satu konsep yang kita akan tampilkan di Hannover Messe, salah satu tema yaitu sustainability dan energi transisi, ini merupakan satu agenda kita juga. Akan ada satu konferensi di dalam penyelenggaraan Hannover Messe ini akan kita selenggarakan berkaitan dengan sustainability dan green industry ini, termasuk juga kita memperkenalkan kebijakan kita berkaitan dengan kendaraan listrik. Nah, Mas Kaisar, kan tahu kita bahwa saat ini kita merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Nah, ini merupakan potensi besar kita untuk menjadi tempat investasi berkaitan dengan upaya dunia saat ini melakukan transisi dari kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik. Nikel ini salah satu sumber daya yang diperlukan dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik. Ini juga kita bawa ke Hannover, Mas Kaisar. Ya, Pak Eko, ini cukup menarik ketika tadi Bapak bilang bahwa Indonesia harus siap menjadi produsen teknologi. Bagaimana Bapak memposisikan Indonesia sebagai konsumen dan juga produsen teknologi untuk era sekarang, Pak Eko? Memang secara tradisional yang hadir di Hannover ini ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah mereka yang menciptakan dan menyediakan teknologi sebagai penyedia teknologi. Yang kedua, mereka yang memanfaatkan teknologi. Nah, namun di industri pemanfaatan teknologi ini tidak bisa langsung begitu saja, karena setiap produk yang dihasilkan itu biasanya unik. Oleh karena itu pasti ada yang namanya pengembangan. Pasti akan ada namanya riset di masing-masing perusahaan industri itu. Nah, penguasaan teknologi tadi itu ini perlu dimiliki oleh industri di Indonesia, oleh SDM di Indonesia, sehingga produk yang dihasilkan itu punya daya saing lebih dari produk serupa. Nah, ini yang namanya penguasaan teknologi di industri. Oleh karena itu
yang tampil di sana, adalah dua kelompok besar itu. Ini juga kita tampilkan. Jadi sekarang kita juga sudah punya beberapa perusahaan baik yang masih dalam startup, masih dalam tahap mula, maupun yang sudah lebih advance. Ada beberapa perusahaan Indonesia yang saat ini sudah ditetapkan sebagai lighthouse untuk penerapan industri 4.0. Nah, mereka-mereka ini kita tampilkan untuk kita tunjukkan bahwa kita juga bisa menciptakan teknologi-teknologi di industri, dan penguasaan itu tentunya akan menambah selain tadi daya saingnya juga akses pasar. Ada satu contoh, Mas Kaisar, saya bisa sampaikan bahwa di beberapa tahun yang lalu di Hannover Messe ada perusahaan Indonesia namanya MSMB, Mitra Sejahtera Membangun Bangsa, yang mendapatkan Hermes Award. Hermes Award ini adalah penghargaan kepada perusahaan yang menciptakan atau memperkenalkan aspek baru di teknologi industri. Nah, dengan penghargaan ini dunia melihat Indonesia sebagai satu negara yang juga punya potensi memproduksi dan menciptakan teknologi-teknologi industri. Saat ini perusahaan tersebut sudah mendapatkan pasar yang cukup luas di luar negeri, mungkin lebih banyak daripada di Indonesia. Nah, ini satu contoh saja. Kemudian kita juga nanti akan tampilkan beberapa startup seperti yang sudah kita juga pernah tampilkan di tahun 2021. Kali ini agak berbeda sifatnya karena mereka akan membawa produk displaynya langsung ke Hannover dan bisa dilihat dan bisa disaksikan secara langsung, dan mungkin bisa akan dipamerkan secara live di sana. Ya. Pak Eko, 4 kali ditunjuk digandeng sebagai partner country, berarti Indonesia punya strategi mungkin bekal khusus. Kita akan bahas di segmen selanjutnya, Pak Eko ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Inspirasi Pagi dan masih pula berbincang dengan Bapak Eko Cahyanto, Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Pak, melanjutkan pertanyaan saya tadi Pak, sebenarnya ada nggak sih strategi bekal khusus kok bisa Indonesia, negara ASEAN pertama yang digandeng sebagai partner country ya, dan ini menjadi keempat kalinya berarti terhitungnya. Pak Eko. Ini menarik sekali, kenapa kita bisa dipercaya sedemikian luas di pusat teknologi dunia di Jerman. Ini tidak lain dari memang kita dalam beberapa tahun terakhir ini sangat gencar memperkenalkan yang namanya Making Indonesia 4.0. Ini banyak kemudian diadopsi di dalam beberapa kebijakan teknis, karena memang aspirasi kita untuk menjadi salah satu pemain dunia di tahun 2030 ini memiliki prasyarat dan beberapa kebijakan pendukungnya. Kemudian kami melihat juga bahwa Jerman ini melihat Indonesia sebagai satu negara yang cukup strategis. Tahun lalu kita baru menjadi presidensi di G20. Tahun ini kita menjadi ketua ASEAN. Nah, coverage ini, posisi ini tentunya harus kita manfaatkan sebagai satu national branding. Oleh karena itu, ketika Indonesia mendapat penawaran untuk menjadi partner country di Hannover Messe, ini tentunya kesempatan yang besar dan tidak boleh kita sia-siakan. Kali ini Indonesia hadir membawa tagline Infinite Journey, satu perjalanan tanpa batas, dengan gambaran kapal pinisi. Jadi kita punya kapal pinisi yang luar biasa ini, kita jadikan satu tema, sehingga layarnya yang jumlahnya 7 itu bisa menggambarkan bahwa kita bisa berlayar ke 7 samudera di dunia, kita bisa membawa Indonesia kemana saja tanpa batas dengan potensinya yang luar biasa ini. Nah, potensi besar ini, kemauan yang kuat ini, komitmen Indonesia di dunia internasional yang sudah ditunjukkan ini tentunya juga jadi salah satu faktor kemudian Jerman mendukung DMAG menjadikan Indonesia sebagai partner country. Ini sesuatu yang mungkin
akan sangat sulit untuk diulang lagi begitu. Nah, kesempatan dalam beberapa tahun terakhir kita menjadi partner country, mendapat coverage yang luar biasa, harus bisa betul-betul kita manfaatkan. Mas Kaisar, jadi kalau dibilang kenapa Indonesia jadi bisa terus-menerus, ini pasti ada sesuatu di Indonesia ini. Iya, yakin saya Pak, yakin. Iya, pasti ada sesuatu. Nah, sesuatu ini yang harus kita branding dan kita manfaatkan. Tadi saya sudah sempat sampaikan kekayaan alam kita. Ini tentunya negara di dunia ini punya kepentingan terhadap kekayaan alam kita. Kita punya sumber daya manusia yang luar biasa, human capital kita luar biasa. Ini tentunya juga satu keyakinan kalau investor mau masuk, sumber daya manusianya ada, mereka semua kompeten, mereka semua sudah memiliki kemampuan untuk menjadi pengguna dan pemanfaat teknologi atau bahkan bisa menciptakan teknologi-teknologi baru. Kemudian kita sudah mempersiapkan instrumen pendukungnya melalui kebijakan yang sudah kita siapkan. Undang-undang Cipta Kerja kita yang sudah kita perbaiki kemarin, ini merupakan satu upaya kita menciptakan iklim usaha, khususnya iklim usaha industri yang semakin kondusif. Ini tentunya juga menjadi salah satu keyakinan dari pihak Jerman sendiri, pihak luar sendiri, karena untuk Hannover Messe ini dikelola DMAG yang share-nya tidak hanya dari Jerman, tapi multinasional. Oleh karena itu, ketika kita ditunjuk, ini tentunya ada kepentingan besar yang ingin menjadikan Indonesia juga menjadi salah satu lokasi untuk investasi, menjadikan Indonesia menjadi pemain global, menjadikan Indonesia menjadi salah satu rangkaian dari supply chain global ini, Mas. Baik, terima kasih Pak Eko Cahyanto sudah bergabung bersama kami via Zoom. Semoga ini bisa menjadi tolok ukur, benchmark juga, dan tentunya menunjukkan eksistensi Indonesia di mata internasional ya Pak, bukan hanya sekedar partisipan belaka. Pak Eko, terima kasih. Amin, salam terima sehat, kasih. lancar selalu Pak untuk Hannover Messe 2023 Pak. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Baiklah, dan pemirsa TV One, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Eko Cahyanto, perwakilan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, dan semoga acara ini bisa memberikan banyak manfaat dan juga informasi bagi Anda. Sampai jumpa di Inspirasi Pagi selanjutnya. Salam sehat selalu, selamat berpuasa.